beri salam. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Iya, caca. Apa kabar? Kabar baik, luar biasa. Bersemangat, puji Tuhan. Yes. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, yang pertama anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Baik, terima kasih untuk kelas 6 yang hebat dan luar biasa. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Yang pertama, di sini Ibu ada siapkan amplop perasaan. Coba sama-sama dulu. Amplop perasaan. Mungkin kalian bertanya dalam hati, untuk apa ini amplop perasaan? Nah, amplop perasaan ini Ibu siapkan. Coba kita lihat boneka-boneka ini. Mungkin dari rumah tadi ada yang merasa bahwa dimarahi ibu, ada yang merasa cemberut karena mungkin tidak diberi uang jajan oleh orang tua. Jadi amplop perasaan ini sebentar Ibu minta kita semua untuk menulis nama panggilan kita masing-masing. Menulis nama panggilan, contoh Amel. Tulis nama panggilan, terus perhatikan boneka-boneka ini. Lalu setelah tulis sebentar, kita masukkan ke dalam amplop yang sudah disediakan. Sudah bisa dimengerti? Sudah, Bu. Silakan menulis nama pada kertas foto yang sudah dibagikan. Lalu maju satu-satu dengan rapi dan masukkan nama kita ke dalam amplop ini. Lipat dulu Sandra, kalau sudah tulis lipat baik. Pilih baik amplop ini. Silahkan, ayo. Baik, sudah semua? Sudah, Bu. Baik, terima kasih anak-anak. Tadi di sini Ibu sudah melihat ada yang menuliskannya di kolom yang senyum, ada yang menuliskannya di kolom cemberut, ada juga yang menuliskannya di kolom menangis. Itu semua mungkin punya alasan. Mungkin ada tadi yang dari rumahnya merasa sesuatu yang tidak beres, dan dia menangis. Jadi Ibu menyuruh kalian untuk menuliskan amplop sesuai dengan perasaan yang kalian alami masing-masing. Baik. Yang berikut, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa dulu. Leo. Ambil sikap sopan. Bagaimana doa? Bapak dan Putra di Yesus, amin. Bapa di dalam surga, terima kasih atas perlindungan-Mu pada malam hari tadi, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di sekolah ini untuk belajar dan mencari ilmu. Pada pagi hari ini kami akan memulai pembelajaran kami dengan baik. Semoga pada pembelajaran kami Engkau selalu melingkapi dan membimbing kami dengan baik, agar mata pelajaran kami dengan hari ini lancar dan baik. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan kami saudara kami, seperti kami pun mengampuni saudara kami, dan janganlah sesat kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Yesus, amin. Terima Terima kasih. kasih, Leo. Baik, silakan ambil sikap sopan, duduk yang tenang. Sekarang dengarkan baik-baik ke sini. Yang pertama itu, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu, masih ingat kesepakatan kelas? Masih, Bu. Baik, kalau masih ingat, coba sebutkan, angkat tangannya. Coba Kano. Membersihkan kelas. Baik, membersihkan kelas. Koyen. Menghargai teman saat membaca. Baik, berikut. Meminta izin kepada guru saat ingin pergi ke toilet. Baik, meminta izin kepada guru sebelum ke toilet.
memberikan penjelasan luar biasa. Ica Melaksanakan piket. melaksanakan piket. Baik, Ibu mau tambahkan satu lagi, harus mengikuti sesi pembelajaran dengan perasaan Gembira. Baik anak-anak, terima kasih, ternyata kalian masih ingat. Sekarang ambil posisi duduk yang tenang, letakkan kaki di lantai. Nah, bayangkan situasi yang tenang, pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, tarik lagi, hembuskan, tarik sekali lagi, lalu hembuskan. Baik, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan teknik ini tadi? Senang. Ada yang merasa tenang, yang lain? Merasa merasa lega. Apa lagi? Gembira. Merasa gembira. Baik, ini dinamakan teknik stop. Coba kita sebut sama-sama. Teknik stop. Nah, teknik stop ini untuk memanggil kembali konsentrasi kita. Mungkin tadi saat briefing di luar kita merasa capek atau kita merasa huru-hara. Saat ini kita akan memulai dengan teknik stop supaya kita merasa siap untuk mengikuti Pembelajaran. Baik, sekarang kita langsung saja. Hari ini hari apa? Jumat. Tanggal berapa? 1 November 1 November 2020. tahun 2024. 2024. Baik, materi yang akan kita pelajari hari ini tentang mengenal bagian-bagian bunga. Coba kita baca bersama-sama. Mengenal bagian-bagian bunga. Baik, materi kita hari ini tentang mengenal bagian-bagian bunga. Baik, Ibu mau bertanya dulu. Bunga itu termasuk tumbuhan atau tidak? Itu termasuk tumbuhan. Coba angkat tangan. Bunga itu termasuk tumbuhan atau tidak? Coba Vano. Termasuk tumbuhan. Coba, bunga itu Vano bilang termasuk tumbuhan. Coba, Brian. Karena bunga disebut sebagai tumbuhan karena dia bisa berkembang biak. Baik, luar biasa. Bunga disebut tumbuhan karena dia bisa Berkembang berkembang biak. biak. Yang lain? Yang lain? Dia bisa berkembang biak. Bisa apa lagi? Ayo. Bunga disebut makhluk hidup karena dia bisa berkembang biak. Yang lain? Bisa apa? Karena bisa bernapas. Bisa bernapas sama seperti manusia, hanya dia tidak kelihatan hidungnya. Bisa apa lagi? Makan. Bisa makan dan juga minum. Baik, kalian sudah mengatakan bahwa bunga itu tumbuhan. Tumbuhan itu bisa makan dan minum. Siapa yang bisa jelaskan prosesnya? Seperti apa proses makan dan minum pada tumbuhan? Melalui proses fotosintesis. Melalui proses fotosintesis. Baik, luar biasa. Brian tadi menyebutkan proses makan dan minumnya melalui apa? Akan. Melalui akar. Prosesnya bagaimana? Mungkin ada yang tahu? Mungkin ada yang tahu? Prosesnya bagaimana? Nah, baik. Kalau belum ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan sedikit. Proses makan dan minum pada tumbuhan itu, tumbuhan ada bagian-bagiannya. Bagian-bagian yang tertanam di dalam tanah itu disebut akar. Melalui akar, dia akan menyerap sisa-sisa makanan atau dia akan menyerap air yang ada di dalam tanah. Bagaimana cara menyalurkannya? Dia menyerap air dan disalurkan melalui batang. Melalui batang. Ada daunnya juga. Sehingga dari hari ke hari dia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya waktu kita tanam dia masih kecil, lalu setelah berminggu-minggu dia akan berubah. Baik, itulah proses pertumbuhan pada
bunga. Pada bunga atau pada tumbuhan. Baik, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini itu yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, anak-anak mampu menyebutkan bagian-bagian bunga. Setelah menyebutkan bagian-bagian bunga, kalian mengenal apa fungsi dari bagian-bagian tersebut. Setelah mengetahui fungsinya, anak-anak harus mampu untuk menggambar bunga sempurna. Baik, di sini Ibu sudah siapkan tadi. Ini namanya bunga apa? Kembang sepatu. Bunga apa? Kembang sepatu. Ini namanya bunga kembang Sepatu. Baik, bunga kembang sepatu ini memiliki bagiannya. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menayangkan video. Setelah kita melihat, setelah kita mendengar dan menonton bersama-sama video yang Ibu sajikan, nanti kita akan menyebutkan bersama-sama lagi bagian-bagian dari bunga yang sudah Ibu sediakan. Mohon bersabar ya, Ibu akan tayangkan videonya nanti. Baik teman-teman, silakan perhatikan, silakan dengar baik-baik. Oh, suaranya belum terdengar. Halo adik-adik semuanya, kembali lagi di Cuan Belajar Online ya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua sedang dalam keadaan yang sehat, gembira, dan semangat untuk belajar ya adik-adik. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang bunga sempurna dan tidak sempurna. Mulai dari bagian-bagian bunga, perbedaan bunga sempurna dan tidak sempurna, ciri-ciri, serta contoh-contohnya. Yuk langsung kita mulai aja ya. Nah, kita mulai yang pertama dari bagian-bagian bunga ya adik-adik. Nah, di sini ada gambar bunga yang bagian-bagiannya terdiri dari yang pertama ada kepala putih, lalu tangkai putih, lalu ada juga benang sari, tangkai sari, mahkota bunga, kelopak bunga, bakal buah yang di dalamnya terdapat bakal biji, lalu ada juga dasar bunga, dan yang terakhir tangkai bunga. Nah, sekarang apa ya perbedaan dari bunga sempurna dan tidak sempurna? Yuk kita lanjut. Untuk bunga sempurna memiliki dua alat kelamin yaitu benang sari dan butik dalam satu bunga, sehingga berkembangbiakannya dengan proses penyepukan dan pembuahan. Selain itu, dua alat kelamin yang dimiliki bunga sempurna yaitu benang sari dan butik membuatnya dapat bereproduksi sendiri loh adik-adik. Pada bagian pangkalnya juga terdapat bakal buah yang berisi satu atau lebih bakal biji. Sekarang untuk bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna hanya memiliki satu alat kelamin saja, baik benang sari saja atau kepala putih saja, bisa dengan bunga yang berbeda. Sehingga biasa berkembang biak dengan cara penyambungan silang yang biasanya dibantu oleh angin. Nah, sekarang kita akan membahas ciri-ciri bunga sempurna dan tidak sempurna ya adik-adik. Yang pertama adalah ciri-ciri dari bunga sempurna. Yang pertama memiliki kelopak bunga sebagai pelindung saat bunga masih muncul.
Mahkota biasanya berwarna terang dan menarik untuk mengikat serangga. Lalu ada pula benang sari dan sengguk sari di ujungnya. Pada beberapa spesies terdapat kepala putik yang menonjol tegak di bagian tengah ujungnya. Sekarang kita lanjut ke bunga tidak sempurna ya. Untuk ciri-cirinya, bunga tidak sempurna hanya memiliki satu alas kelamin saja pada bunganya. Bisa putik saja atau benang sari saja. Lalu warna mahkotanya juga tidak mencolok karena bukan untuk pemikat serangga. Selain itu juga hanya memiliki sedikit nektar. Lalu bunga yang memiliki putik dapat berkembang menjadi buah dan biji dengan bantuan pendebukan. Sedangkan bunga yang hanya memiliki benang sari tidak akan berkembang menjadi buah dan biji. Lalu seperti yang kita lihat dari contoh di sini ada gambar bunga jagung. Bunga jagung termasuk bunga tidak sempurna karena dalam satu pohon bunga bagian jantan dan betina tidak termasuk dalam satu duduk bunga. Bunga jantan terdapat di bagian pucuk tanaman, sedangkan bunga betina terdapat di ketiak atau pelepah daun. Itulah kenapa bunga jagung biasa muncul di sela-sela pelepahnya. Nah, sekarang kita akan membahas contoh bunga sempurna. Yang pertama ada bunga mawar, lalu bunga sepatu, bugenvil. Lalu selanjutnya ada bunga matahari, bunga tulip, dan bunga anggrek. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh bunga tidak sempurna. Yang pertama ada melinjo, lalu bunga jagung, bunga pasir, bunga sawit, bunga pepaya, dan bunga vanili. Oke adik-adik, demikianlah penjelasan materi kita hari ini tentang bunga sempurna dan tidak sempurna. Mulai dari bagaimana bunga, perbedaan bunga sempurna dan tidak sempurna, ciri-ciri serta contohnya. Nah, apabila video ini bermanfaat bagi adik-adik semua, jangan lupa untuk like, komen. Baik, terima kasih teman-teman. Tadi kita sudah bersama-sama melihat, mendengarkan dan juga menonton video yang sudah ditayangkan. Baik, setelah kita mendengarkan video tadi atau setelah kita melihat, coba siapa yang bisa sebutkan bagian-bagian bunga sempurna? Angkat tangan. Ayo, bagian-bagian bunga. Berani. Coba, Leon. Mahkota bunga. Mahkota bunga apa lagi? Coba. Tangkai sari. Tangkai sari apa lagi? Kepala putih. Kepala putih. Memiliki dua alat jenis kelamin. Memiliki dua jenis kelamin, yaitu kelamin betina dan kelamin jantan. Yang berikut, coba Vano. Tangkai bunga. Tangkai bunga. Baik, semua yang kalian sebutkan itu benar. Sekarang kita menyebutkannya sekali lagi. Coba bagian-bagian bunga. Di sini ibu bunga pegang bunga kembang sepatu. Sekarang kita sebutkannya secara bersama-sama. Yang pertama itu apa? Kepala putih. Kepala putih. Terus yang berikut? Tangkai Tangkai putih. Yang berikut? Benang sari. Yang berikut? Tangkai sari. Yang berikut? Mahkota bunga. Yang ini berikut? Kelopak bunga. Kelopak bunga. Yang ini? Dasar Dasar bunga. Kita melihat di sini. Ini tadi namanya apa? Ini tanya ulang. Ini tadi namanya mahkota bunga. Mahkota bunga ini bentuknya indah sekali. Pada perempuan atau laki-laki, mahkota kita itu adalah rambut. Rambut yang sudah diciptakan. Ketika kita tata dengan baik, maka kelihatannya rapi, ganteng dan juga cantik. Demikian juga pada bunga. Nah, bunga ini disebut bunga sempurna. Bunga sempurna.
karena bentuknya dan juga bagian-bagiannya sudah Lengkap. Nah, yang disebutkan pertama tadi itu kepala putik. Kepala putik itu berkata lain, tidak ada sebutan lain sekali apa? Alat kelamin betina. Alat kelamin betina. Betul atau tidak alat kelamin betina? Atau mungkin ada yang lain? Betul. Nah, jadi kepala putik itu disebut alat kelamin betina. Terus yang berikut, benang sari disebut atau serbuk sari disebut apa? Alat kelamin jantan. Kenapa yang orang yang sama terus kah? Coba alat kelamin jantan. Jadi ibu ulang lagi, kepala putik disebut juga alat kelamin betina. Sedangkan benang sari disebut juga alat kelamin jantan. Baik anak-anak sekalian, itu tadi adalah bagian-bagian bunga sempurna. Nah, sekarang kita melihat tadi di tayangan video itu ada juga bunga yang tidak sempurna. Siapa yang masih ingat bunga tidak sempurna tadi contohnya apa? Jagung, apa lagi? Pepaya, apa lagi? Vanili. Siapa yang tahu bagaimana proses pembuahan pada vanili? Biasanya dibantu angin. Dibantu oleh angin. Yang lain? Warnanya tidak terlalu mencolok. Warnanya tidak terlalu mencolok. Yang lain? Maksud yang ibu maksudkan di sini tadi, proses penyerbukan pada vanili sampai dia menghasilkan vanili yang utuh itu bagaimana prosesnya? Dibantu dengan manusia. Dibantu oleh manusia. Mungkin kita pernah dengar orang tua kita yang pagi-pagi dari rumah dia menuju ke kebun. Tujuannya untuk apa? Melakukan proses pembuahan pada atau penyerbukan pada vanili. Vanili itu dibantu oleh manusia. Baik, anak-anak sekalian, setelah kita sama-sama mendengar tadi, masih semangat? Masih, Bu. Sebelum ibu membagi kalian ke dalam kelompok, kita berdiri dulu, kita tepuk semangat sekali lagi. Ayo. Saya minta satu orang. Lewat, coba. Ayo, bagaimana posisinya? Kalau mau tepuk semangat harus semangat, coba. Tepuk semangat. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Ma aha aha. Nyahat aha aha. Semangat. Baik, terima kasih banyak. Silakan duduk. Baik, sebelum ibu membagi kalian ke dalam kelompok, ibu minta kalian buka dulu buku materi tentang bagian-bagian bunga. Mungkin tadi waktu tayangan videonya terlalu cepat, kita belum terlalu mengerti atau belum terlalu memahami isi videonya. Jadi saya minta gunakan waktu kita 5 menit ke depan untuk bisa baca dulu materi tentang bagian-bagian bunga yang sudah ibu bagikan tadi. Ayo silakan. Coba sudah buka? Silakan baca dalam hati, pahami isinya. Setelah itu nanti baru kita lanjut di pembagian tugas kelompok. Baik, sambil kalian baca, nanti ibu minta 2 kelompok dari kalian untuk maju ke depan menjelaskan secara bersama-sama bagian-bagian bunga. Bisa? Bisa? Bisa, Bu. Nanti ibu akan
dua kelompok sebagai sampel atau sebagai contoh Nah, setelah kita nonton tadi, kita pelajari materi yang diberikan oleh ibu, kita baca-baca bersama. Ibu nanti meminta dua kelompok perwakilan saja. Perwakilan dari kelompok berapa nanti yang ibu minta. Setelah kita baca itu dulu, selesai dulu baca materinya, yuk. Baca dulu bagian-bagian bunga, ayo supaya bisa mengerti. Setelah itu nanti baru ibu minta untuk menjelaskan bagian-bagiannya di depan. Bagaimana? Sudah bisa mengerti? Sudah selesai bacanya? Sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah, Bu. Kelompok 3? Sudah, Bu. Nah, baik. Kita undi saja atau ibu yang tentukan perwakilan dari kelompok berapa ini? 2. Kelompok 2 dengan kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 1. Untuk kelompok 3-nya jangan berkecil hati, kita ambil 2 kelompok sebagai contoh. Saya minta yang pertama itu kelompok 1 dulu. Saya minta 2 orang maju, 1 yang pegang materi, 1 yang pegang alat. Oke, kita jelaskan bagian bunga secara bersama-sama. Kelompok-kelompok yang lain perhatikan teman-teman menjelaskan bagian-bagian bunga di depan. Coba berdiri yang sopan, berdiri yang rapi. Terus arahkan pandangan ke teman-teman, lalu mulai lakukan. Teman-teman saya akan presentasi. Teman-teman, saya akan menunjukkan di mana bagian-bagian bunga. Menurut saya ini adalah kepala putih. Ini adalah tangkai putih. Ini adalah benang sari. Ini adalah tangkai sari. Ini adalah mahkota bunga. Ini adalah kelopak bunga. Ini adalah dasar bunga. Baik, Demikian hasil. baik. Terima kasih kepada Vano yang sudah menyebutkan bagian-bagian bunga tadi. Coba Vano angkat dulu. Coba Vano angkat yang tinggi sedikit. Kita sebut bersama-sama dulu karena mungkin masih ada teman-teman yang belum paham. Coba mulai dari yang pertama. Coba sama-sama perhatikan Vano di depan. 1, 2, mulai. Coba. Yang pertama itu apa? Kepala putih. Sama-sama. Coba 1, 2, mulai. Coba yang pertama itu apa? Kepala putih. Berikut. Tangkai putih. Ya, berikut. Benang sari. Yang berikut. Tangkai sari. Berikut. Mahkota bunga. Terus yang berikut. Mahkota bunga. Lalu yang berikut. Dasar Bunga. Baik, terima kasih dulu untuk kelas 6 hebat. Silakan duduk untuk teman-teman. Yang berikut. Silakan yang berikut. Kelompok perwakilan dari kelompok 2 tadi. Baik, sekarang kita perhatikan teman-teman
perwakilan dari kelompok 2 akan menyebutkan bersama-sama bagian-bagian bunga. Coba. Teman-teman, saya akan menunjukkan bagian-bagian bunga. Yang ini adalah kepala putih. Yang ini adalah tangkai putih. Yang ini adalah benang sari. Yang ini adalah tangkai sari. Dan yang ini adalah mahkota bunga. Yang ini adalah kelopak bunga. Dan yang ini adalah dasar bunga. Baik, terima kasih kepada Brian dan Isel perwakilan kelompok 2 yang sudah menyebutkan bagian-bagian bunga. Baik, sebelum Brian dan Isel pulang ke tempat duduk, sekarang kita ulang sekali lagi dulu. Ayo, kita sebutkan sekali lagi supaya lebih paham atau lebih tahu ketika nanti kita melihat bunga kembang sepatu di luar. Oh, ternyata ini bagian-bagiannya. Ayo coba kita sebut sekali lagi dulu. Mulai yang pertama, coba sama-sama kompak. 1, 2, mulai. Kepala putih, tangkai putih, benang sari, tangkai sari, mahkota bunga, kelopak bunga, dasar bunga. Mungkin masih ada yang lupa. Di dalam bunga ini tadi ini ada bakal biji. Ada bakal biji. Itu yang di dalamnya ini. Nanti kalau mau lihat yang lebih sempurna, buka saja ininya. Di dalamnya ada bakal Biji. Baik, terima kasih kepada perwakilan dari kelompok 2. Silahkan duduk. Ayo silahkan duduk. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak hebat. Baik. Nah, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan, terus menyebutkan bagian-bagian bunga, ada juga perwakilan dari kedua kelompok tadi untuk menyebutkan bagian-bagian bunga. Di sini tadi di awal pembelajaran, Ibu sudah membagi kalian ke dalam kelompok. Nanti setelah ini, Ibu akan membagikan kalian lembar kerja sesuai dengan kelompok masing-masing. Setelah Ibu bagikan nanti, perhatikan baik-baik. Ada di sini. Nah, suruhannya lihat. Yang pertama itu tulis nama masing-masing. Tulis nama anggota kelompok. Setelah menulis, lalu perhatikan suruhannya. Nah, di LKPD ini, Ibu sudah menyiapkannya masing-masing kelompok. Jadi perhatikan baik-baik. Setelah itu nanti dikerjakan. Yang Ibu nilai atau yang dibutuhkan nanti adalah kerjasama tim. Artinya ketika ada yang menulis, teman-teman yang lain menyumbangkan pikiran atau berbagi ide. Kerja kelompok artinya dikerjakan secara bersama-sama. Bisa paham? Bisa, Bu. Nah, baik, Ibu mulai baginya dari kelompok 1. Ini tadi kelompok 1. Ya, baik. Tulis namanya sebentar. Ini tadi kelompok 2. Ini kelompok 3. Sekarang lihat ya. Sudah dapat semua? Sudah, Bu. Inilah. Silakan dikerjakan bersama-sama. Ayo, idenya kita ke teman-teman. Baik, sambil kerja, setelah nanti kita sudah menyelesaikan ini dalam kelompok, kita akan mempresentasikannya di depan. Semua kelompok sebentar harus maju semua. Ada yang membacakan, terus ada yang sebagai pengantar.
Ya, sabar. Nah, ini kan tadi kan sudah menuliskannya. Ada kelompok yang sudah selesai? Oke, lebih semangat lagi kerjanya. Lebih semangat sudah. Kalau sudah sebentar, kita siap untuk presentasikan.
Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Sudah, Bu. Kelompok 3 dan kelompok 1. Ya, kita masih setia untuk menunggu kelompok 2 yang belum selesai. Tidak apa-apa, jangan huru hara. Waktu kita masih ada, tenangkan pikiran untuk bisa menyelesaikan itu sampai habis. Ayo. Untuk kelompok yang sudah selesai, siap-siap sebentar untuk presentasi di depan. Cara memulainya bagaimana, sehingga teman-teman bisa paham dengan materi yang kita sampaikan. Bisa? Bisa, Bu. Baik, semuanya sudah? Sudah, Bu. Baik, terima kasih kepada ketiga kelompok yang sudah menyelesaikannya. Saya minta mulai dari kelompok 1 saja kita akan mempresentasikan. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok 1. Sambil kelompok 1 membacakan hasilnya, buku-bukunya ditaruh di pinggir supaya rasa nyaman saat kalian presentasi. Ayo, silakan semangat. Ayo kelompok 1, ayo kelompok 1. Yang lain dengar, kelompok yang lain dengar. Selamat pagi, teman-teman. Pagi kelompok 1. Saya dan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompokan. Menurut kami, nomor 1 adalah putik, nomor 2 kepala putik, nomor 3 tangkai putik, nomor 4 bakal buah, nomor 5 bakal biji, nomor 6 kelopak bunga, nomor 7 tangkai bunga, nomor 8 dasar bunga, nomor 9 tangkai sari, nomor 10 benang sari, nomor 11 mahkota bunga. Bagian penting yang terdapat pada struktur bunga, tuliskan fungsi bagian bunga yang telah kamu amati pada gambar di atas. Kelopak bunga untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Bagian bunga manakah yang dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan? Putik sebagai alat kelamin betina pada bunga. Baik, terima kasih banyak. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 tadi, gambarnya sudah disediakan. Jadi kelompok 1 memberikan nama pada gambar dan juga 3 poin penting dalam gambar tersebut. Jadi coba kelompok 1 tunjukkan ke teman-teman. Ini lihat, mereka punya tadi, ibu sudah siapkan memang gambarnya. Jadi mereka tinggal memberikan nama pada gambar yang sudah disediakan. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya kelompok 1. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi. Baik, silakan duduk untuk kelompok 1. Sekarang kita beri kesempatan kepada kelompok 2. Untuk kelompok 2, silakan. Ayo, gambarnya berapa? Baik, sekarang kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Pagi kelompok 2. Kami akan menyebutkan tentang bagian-bagian bunga. Nomor 1 kepala putik, nomor 2 putik, nomor 3 tangkai putik, nomor 4 bakal buah,
nomor 5 batang biji, nomor 6 kelopak bunga, nomor 7 tangkai bunga, nomor 8 dasar bunga, nomor 9 tangkai sari, nomor 10 mahkota bunga, nomor 11 benang sari. Baik, terima kasih banyak kepada kelompok 2. Kelompok 2 tadi Ibu minta menggambar dan juga menyebutkan bagian-bagian bunga. Baik, terima kasih banyak kepada kelompok 2. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk, mana dari pekerjaannya? Sini saya. Sekarang waktu yang berikut kita beri kesempatan kepada kelompok 3. Ayo semangat. Kesini sedikit saya, kesini sedikit, ayo kesini sedikit, kesini sedikit, kesini sedikit. Ya, baik. Selamat pagi teman-teman. Pagi kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menurut kami adalah nomor 1 kepala putik, nomor 2 tangkai putik, nomor 3 benang sari, nomor 4 tangkai sari, nomor 5 bakal buah, nomor 6 dasar bunga, nomor 7 bakal biji, nomor 8 kelopak bunga, nomor 9 tangkai bunga. Baik, untuk kelompok 3 tadi Ibu minta gambar bunga sempurna, kemudian menyebutkan bagian-bagiannya dan menjelaskan bagian-bagian pentingnya. Itu mereka punya tadi. Coba untuk kelompok 3 jangan lupa jelaskan juga dengan bagian-bagiannya supaya teman-teman bisa mengerti. Coba. Kepala putik disebut juga alat kelamin jantan. Benang sari disebut juga serbuk sari atau alat kelamin jantan. Tangkai sari tempat menempelnya serbuk sari. Mahkota bunga hiasan pada bunga. Kelopak bunga berfungsi menumpang bunga supaya berkembang dengan baik. Tangkai bunga, bakal biji, bakal buah, dan dasar bunga. Baik, terima kasih banyak kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Baik, silakan duduk untuk kelompok 3. Baik, sebelum kita sama-sama menjelaskan sedikit tentang hasil kerja ini, kita tepuk anak hebat dulu. Coba tepuk anak hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Kita semua hebat. Baik, terima kasih kepada kelas 6 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, sekarang kita akan menyebutkan sekali lagi bagian-bagian bunga. Di sini tadi kita sudah kerja dalam kelompok. Masing-masing kelompok itu mempunyai suruhannya masing-masing. Kelompok 1 tadi bunganya sudah disediakan, tinggal kita menuliskan bagian-bagian bunga. Lalu untuk kelompok 2 tadi ya, diminta untuk menggambar bunga sempurna, lalu menyebutkan bagian-bagian bunga. Terus kelompok 3 menggambar bunga sempurna, lalu menyebutkan bagian-bagian dan menjelaskan kepada teman-teman. Baik, sekarang coba kita perhatikan sekali lagi. Coba amati di sini Ibu ada pegang gambar bunga. Sekarang coba kita sebutkan sekali lagi bagian-bagiannya. Yang pertama itu apa? Coba semangat, ayo. Yang pertama itu apa? Kepala putih. Yang kedua itu apa? Tangkai putih. Yang ketiga itu apa? Benang sari. Yang berikut itu apa? Tangkai sari. Yang berikut apa? Dasar bunga. Yang ini itu apa? Mahkota bunga. Terus yang berikut? Yang berikut ini apa? Yang ini? Bunga. Yang ini? Dasar bunga. Baik, sekarang Ibu meluruskannya sekali lagi. Yang pertama itu kepala putih. Yang kedua itu tangkai putih. Yang berikut itu benang sari. Yang berikut itu mahkota bunga. Mahkota bunga tadi Ibu sebutkan sebagai hiasan. Itu yang membuat bunga itu semakin menarik.
Nah, seperti para manusia tadi itu rambut. Ketika rambut kita ditata dengan baik, orang mengamati kita. Wah, orang itu rambutnya atau mahkotanya keren sekali. Seperti itu juga yang terjadi pada bunga. Lalu ada tangkai bunga, ada kelopak bunga, dan juga ada dasar bunga. Nah, baik. Nah, anak-anak, Ibu perlu menjelaskan sekali lagi. Kepala putih itu tadi disebut juga alat kelamin betina. Lalu benang sari atau serbuk sari itu disebut alat kelamin jantan. Baik, terima kasih banyak untuk ketiga kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya dengan baik. Nah, baik. Sekarang teman-teman, setelah tadi kita sudah mengamati video, kita sudah melihat langsung tadi bagian-bagian bunga, kita sudah menyebutkan tadi, ini tadi namanya bunga apa? Kembang sepatu. Namanya bunga apa? Kembang sepatu. Bunga kembang sepatu ini tadi termasuk bunga apa? Sempurna. Bunga Sempurna. Nah, mengapa bunga ini disebut bunga sempurna? Karena bagian-bagiannya sudah lengkap. Mulai dari kepala putih, benang sari, tangkai sari, habis itu mahkota, dasar, kelopak, dan lain sebagainya. Maka bunga kembang sepatu ini disebut bunga sempurna. Baik, sekarang yang berikut, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan dan sudah sama-sama memahami tentang bagian-bagian bunga sempurna, sekarang di sini Ibu sudah siapkan PR untuk kalian. PR ini nanti Ibu bagikan kalian satu-satu. Nanti PR ini akan Ibu bagi, kita akan kerja dulu. Kita akan kerja dulu PR-nya semampu kita sampai dengan waktu istirahat sebentar. Setelah nanti sudah selesai dikumpulkan, kalaupun belum selesai nanti Ibu akan periksa pada pertemuan kali berikut. Bisa? Bisa, Bu. Nah, Bisa, baik. Bu. Saya akan bagi ini satu persatu. Tidak satu-satu, Ibu sudah siapkan satu-satu. Nah, sekarang jangan kerja langsung di situ, atau siap dulu kertasnya. Coba-coba di kertasnya, baru nanti gambar situ. Baik, jangan dulu langsung kerja. Sudah dapat semua? Sudah, Bu. Sudah dapat semua? Sudah, Bu. Baik, sekarang di situ coba kita perhatikan baik-baik. Di situ diminta yang pertama itu menuliskan bagian-bagian bunga sempurna. Itu yang pertama. Menuliskan bagian-bagian bunga Sempurna. Terus setelah kita menuliskan bagian-bagian sempurna, coba kita perhatikan di pertanyaan yang kedua, bagian terpenting dari bunga tersebut itu apa? Dituliskan di situ. Terus bagian mana yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan? Yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan pada bunga. Terus yang berikut, yang ketiga itu kesimpulan apa yang dapat disusun dari hasil kegiatan hari ini. Kesimpulan itu wajib dikerjakan. Bisa? Bisa, Nah, Bu. tulis nama lengkap dan juga kelas. Tulis di sebelah atas ya, di bagian atas ini. Silakan.
Baik anak-anak sekalian, nah sambil kita menunggu selesaikan itu, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan materi tentang mengenal bagian-bagian bunga. Kita tahu bunga itu adalah termasuk jenis tumbuh atau makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Dia itu bernafas dan juga berkembang biak. Nah, tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama proses makan dan minum pada tumbuhan itu bukan seperti manusia. Kalau pada manusia itu ambil piring, ambil sendok, terus ambil nasi lalu kita makan. Sedangkan pada tumbuhan prosesnya diserap melalui bagian-bagian tumbuhan itu sendiri. Mulai dari yang tertanam di dalam tanah, tadi namanya apa itu? Akar yang menyerap air, lalu disalurkan melalui batang dan beredar ke daun sehingga dia akan bertumbuh dan berkembang. Ketika kita menanam bunga hari ini, terus kita sediakan pot dan juga di dalamnya kita isi tanah yang banyak, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, dia akan bertumbuh dan berkembang. Apalagi kalau kita selalu merawatnya, ketika kita menyiramnya pagi dan sore, maka dia akan bertumbuh. Jadi fokus kita hari ini tadi tentang bagian-bagian bunga sempurna, yaitu bunga kembang sepatu. Baik, sebelum kita menutupi kegiatan kita menyebutkan ini dulu sekali lagi. Coba kita menyebutkan ini dulu sekali lagi. Coba. Yang pertama tadi apa ini namanya? Kepala putih. Yang pertama tadi apa? Kepala putih. Terus Tangkai putih. yang berikut? Benang sari. Berikut? Tangkai sari. Lalu? Mahkota bunga. Terus? Kelobangan bunga. Dan yang terakhir? Dasar bunga. Baik, bunga kembang sepatu termasuk bunga sempurna. Baik, terima kasih kepada kelas 6 yang sudah semangat dalam mendengarkan materi yang Ibu bawakan hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri, Ibu mau bertanya dulu. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Coba Fano. Menyenangkan. Menyenangkan. Ain? Senang. Senang. Terakhir? Menyenangkan Isen? karena mata pelajaran yang mudah dipahami. Baik, menyenangkan karena mata pelajaran yang mudah dipahami. Gembira. Gembira. Mengapa Gisen merasa gembira? Karena senang mengikuti mata pelajaran. Karena senang mengikuti pelajaran. Dengan senang mengikuti pelajaran pasti suasana hati kita menjadi gembira. Baik, terima kasih untuk kejujuran kalian. Terus yang berikut, mungkin dalam pembelajaran ini tadi kalian menemukan kendala. Coba kalian ceritakan kendala apa yang kalian temukan. Mungkin ada yang saat ini menyampaikan materi tadi, mungkin materinya terlalu cepat atau tayangannya terlalu cepat dan belum dimengerti. Silahkan kalian sebutkan kira-kira apa kendala yang kalian hadapi saat mengikuti pembelajaran tadi. Tidak ada kendala? Tidak ada, Bu. Yang benar saja, tidak ada kendala? Tidak ada. Baik, menurut kelas 6 dalam mengikuti pembelajaran hari ini tidak kendala. Alasannya tadi karena materi yang dibawakan oleh Ibu hari ini mudah dipahami. Baik, terima kasih untuk kelas 6. Yang berikut, kira-kira apa rencana kita ke depannya? Apa rencana kita? Ayo, Brian. Saya akan menerapkan pertumbuhan bunga dalam kehidupan seharian. Baik, saya akan lebih memahami tentang proses perkembangan bunga dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Yang lain? Coba Fano. Saya akan menerapkan bagian-bagian bunga untuk anak kecil. Baik, saya akan menerapkan bagian-bagian bunga untuk anak kecil. Maksudnya Brian, Fano mungkin nanti ketika ada adik kelas begitu, Fano memetik bunga lalu memperagakan. Anak-anak atau adik-adik seperti ini materi yang kami dapatkan, ini adalah bagian-bagiannya. Tepuk tangan dulu untuk Brian. Fano, yang lain? Yang lain mungkin masih ada? Saya akan mengajarkan tentang bagian-bagian bunga karena saya bercita-cita menjadi guru. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk saya. Mengajarkan bagian-bagian bunga karena dia mempunyai cita-cita menjadi guru. Coba Brian sebut
karena guru itu ibaratkan seperti pahlawan tanpa tanda jasa. Wah, luar biasa sekali. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Brian mau jadi guru karena menurut Brian guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Baik, Brian, terima kasih karena Brian hari ini sudah sangat antusias dan juga kita semua sudah antusias. Sebagai penutup kita menyanyikan lagu dulu. Karena saya tahu kita mungkin sudah capek, sudah lelah, kita menyanyikan lagu. Ayo berdiri. Ayo lepaskan semuanya. Kita akan mulai kita bernyanyi bersama-sama. Coba satu orang, jangan orang yang sama terus. Siapa yang mau pimpin? Kalian dulu. Kalian, ayo semangat. Kalian mau menyanyikan lagu apa? Sama maksudnya sama-sama. Mau menyanyikan lagu apa? Garuda Pancasila. Kalau mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila itu kan semangat. Berarti kita menyanyi sambil melakukan gerakan. Bisa? Bisa, Bu. Coba. Jangan di tempat. Gerak. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Aku adalah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Berhenti. Gerak. Baik, terima kasih untuk kalian. Tepuk tangan untuk kalian. Gunakan dulu. Baik, sekarang atur rapi baik-baik bukunya, masukkan semua perlengkapan ke dalam tas. Untuk PR-nya nanti, PR yang sudah Ibu bagikan akan kita periksa pada pertemuan kali berikut. Bisa kelas 6? Bisa, Bu. Masukkan semua perlengkapannya ke dalam tas, buku, berpoin semuanya. Kita siapkan hati untuk berdoa penutup. Ayo. Tertib ya. Kita minta satu orang untuk memimpin kita dari waktu depan. Ambil sikap sopan. Bagaimana kalau berdoa? Ayo ambil sikap sopan untuk doa. Berdiri semuanya. Marilah kita siapkan batu berdoa sama-sama dalam nama Bapa, dan dalam Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah melindungi kami sepanjang pembelajaran pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga pada guru kami yang telah membimbing kami sepanjang pagi hari ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki